Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nur Saifi di channel Flash Matematika. Kali ini saya akan membahas 4 contoh soal penggunaan sifat-sifat eksponen. Kali ini dengan bentuk soal yang lain, yaitu seperti ini ya. Ada 4 soal yang akan saya bahas. Bentuk kali ini agak beda dari sebelumnya, yaitu karena ini ya, A pangkat min 2 biasanya kan dikali B pangkat min 2. Kali ini dikurang. Sehingga tidak bisa A pangkat min 2 langsung pangkatnya kamu kurangin sama ini, nggak bisa ya. Karena masih terikat dengan pengurangan dan penjumlahan di pembilang itu sendiri. Jadi nanti ada cara lain untuk mengerjakannya. Ini juga ini ada pengurangan penjumlahan, ini penjumlahan dan banyak banget. Ini juga pengurangan. Jadi nggak bisa asal pangkatnya dikurang. Ini bukan bentuk A per B. Nah, bukan bentuk pembagian yang pangkatnya bisa langsung dikurang. Bagaimana cara menyelesaikannya? Silahkan disimak video saya kali ini. Namun sebelumnya, seperti biasa bagi yang belum subscribe, saya ingatkan untuk subscribe dulu. Aktifkan lonceng notifikasi, like, share ke teman-teman kalian, dan berikan kritik saran masukan di kolom komentar. Contoh ke-9, sederhanakan dan nyatakan dalam pangkat positif. Kita tidak bisa memindah ya pangkat min 2 ke bawah, min 1 ke atas ke pembilang penyebut karena masih terikat pengurangan penjumlahan. Ya, kalaupun mau dibuat pembilang penyebut itu mentoknya hanya seperti ini. A pangkat 2 dikurangi 1 per B pangkat 2. Nggak bisa lompat ke penyebut yang sini. Ini juga cuma seper A, ini juga seper B. Jadi mentoknya hanya seperti ini. Baik, sampai di sini langsung kita cari penyebutnya itu paling besar berapa. Kita hilangkan penyebut itu. Berarti kan ini ada A pangkat 1, ini ada pangkat 2. Biar A pangkat 2 di penyebut itu hilang, dan A pangkat 1 di penyebut juga hilang, kita perlu kalikan yang tertinggi. Ya, ini 1, ini 2. Kita kalikan A pangkat 2. Yang bawah juga dikali A pangkat 2. Lihat yang atas, ada B pangkat 2 di bawah, ini juga ada B pangkat 1 ya. Kita pilih yang besar, yaitu B pangkat 2. Jadi A kuadrat B kuadrat dibagi A kuadrat B kuadrat nilainya 1 kalau kita coret ya. Jadi tidak apa, bentuk ini kita kalikan ini. Sekarang cara ngalikannya, perhatikan. Ini kan 2 suku, ini 1 suku. Berarti ngalikannya harus distributif. Distributif itu seperti ini. Ini dikali ini juga dikali ini. Ini dikali ini juga dikali ini. Ya, ingat ini adalah satu satuan yang utuh. Cara mengalinya perhatikan. 1 per A kuadrat dikalikan A kuadrat B kuadrat. Perhatikan, seper A kuadrat sama A kuadrat kan habis. Masih tersisa B kuadrat. Seperti itu caranya ya. Jadi seper A kuadrat dikali A kuadrat B kuadrat. Ini kan habis. Tersisa B kuadrat. Dikurangi. Seper B kuadrat dikali A kuadrat B kuadrat. Kamu bayangin B kuadrat dicoret. Tersisa A kuadrat. Seper A dikalikan A kuadrat B kuadrat ya. Seper A dikali A kuadrat B kuadrat. Pangkat 2 ini pangkat 1. Jadi pangkat 2 dikurangi 1 masih pangkat 1. A. B-nya masih pangkat 2 karena nggak dicoret sama apapun ya. Yang ini seper B. Maaf. Saya tulis di sini dulu ya. Seper B dikali A kuadrat B kuadrat. Coba lihat, B kuadrat sama B kan dicoret, masih A kuadrat B. Ini bentuknya, jadi saya ulangi ya. Bagaimana cara memilih A kuadrat B kuadrat? Ini yang penting ya, jangan sampai salah milih. A kuadrat B kuadrat, kenapa nggak A pangkat 3, kenapa nggak A pangkat 1? Karena ya, ini penyebutnya A pangkat 1, ini A pangkat 2. Biar penyebutnya habis, kita kalikan A kuadrat yang pangkat 2. Karena ini bisa menghilangkan penyebut itu, ini juga bisa menghilangkan penyebut ini, ya. Jadi kamu nggak bisa pakai penyebut, kamu nggak bisa pakai A saja, karena A kalau dibuat ngali ke dia, A ini masih A kuadrat, itu masih ada penyebut di bawah. Tujuan kita adalah pangkat positif, yaitu pangkatnya nanti positif, nggak ada yang di bawah ya. Maka kita perlu mengalihkan sehingga penyebutnya sampai hilang.
Nanti gini nih, kalau misal ada soal A pangkat negatif 3, B pangkat negatif 4, negatif 2, B pangkat negatif 1. Loh, A-nya dikali berapa? Ini kan min 2, ini kan min 3. Biar cepat, biar hilang semuanya, kita kali A pangkat 3. Ini bisa melunasin hutang yang min 3, ini juga bisa melunasin hutang yang min 2. Yang B bagaimana? Ini pangkat min 4, ini pangkat min 1. Perlu kita kalikan yang bisa melunasi semuanya, yaitu pangkat 4. Penyebutnya juga harus sama ya. Itu ya, ini bentuk lain. Jadi cara memilih yang di sini itu bagaimana? Itu harus benar dulu. Baik, berikutnya akan saya faktorkan yang bawah. AB kuadrat dikurangi A kuadrat B. Perhatikan ini ada A, ini ada kuadrat, keluar yang kecil ya. Ini ada B kuadrat, ini ada B, keluar yang kecil, yang pangkatnya kecil ya. Jadi B pangkat 1. Perhatikan AB kuadrat, A-nya udah keluar, B kuadrat udah keluar pangkat 1, masih B pangkat 1. A kuadrat B, A kuadrat udah keluar A, masih A pangkat 1. B udah keluar, jadi hilang. Sekarang yang atas, B kuadrat min A kuadrat itu bisa difaktorkan. Ingat sifat ini, bentuk ini, E kuadrat min Y kuadrat, faktornya adalah X plus Y dan X min Y. Otomatis jadi kalau ada A kuadrat min B kuadrat, faktornya apa? A plus B, A min B. Jadi kalau B kuadrat min A kuadrat, faktornya adalah apa? B plus A, B min A. Di penyebut sudah ada AB dan B min A nih. Ini bisa kita coret. Bentuk paling sederhana adalah B plus A dibagi AB. Atau mungkin A dulu ditulis gak apa-apa ya. A plus B dibagi AB. Ternyata bentuk ini bisa disederhanakan menjadi bentuk A plus B dibagi A kali B. Contoh berikutnya, sederhanakan dan nyatakan dalam pangkat positif. Pertama kita buat dulu jadi per ya, biar lebih mudah. A tetap di atas, B pangkat negatif 2 adalah per B pangkat 2. Dikurangi. A pangkat min 1 berarti di bawah A pangkat 1. B pangkat negatif 1 berarti juga di bawah B pangkat 1. Gini ya. Ingat sifat ini ya, A pangkat negatif N adalah apa? Iya, 1 per A pangkat N. Yang bagian bawah nih penyebutnya, A pangkat min 2 adalah 1 per A pangkat 2. Ditambah B pangkat min 3 adalah 1 per B pangkat 3. Perlu kita kali berapa dan berapa biar penyebutnya hilang. Kita lihat dari A dulu. Ini ada A pangkat 1 di bawah, ini ada pangkat 2 di bawah. Jadi biar habis penyebut ini dan ini, A-nya, kita kalikan A kuadrat. Pilih yang tinggi ya, jadi ini utang 1, ini utang 2. Biar lunas kita sahur atau kita kembalikan dengan 2. Nah, gitu. Kemudian, untuk B, ini di penyebut ada B pangkat 1, ada B pangkat 2, ada B pangkat 3. Kita pilih yang besar, yaitu B pangkat 3. Pembilang dan penyebut harus dikalikan dengan angka yang sama. Kalau atas saya kali A kuadrat B pangkat 3, yang bawah juga harus dikali A kuadrat B pangkat 3. Saya lanjutkan, kita kalikan ya. Distributif, ini dikali ini dikali ini ya. Ini dikali ini dikali itu. Kita mulai dari A per B kuadrat dikali A kuadrat B pangkat 3. Atas kali atas ya. A dikali A kuadrat itu A pangkat 3. Pangkatnya dijumlah ya. 1 ini 2 berarti A pangkat 3. B pangkat 2, B pangkat 3. Kamu bayangin B-nya dicoret. Pangkat 3 sama pangkat 2. Jadi kayak gini ya. A per B kuadrat dikali A kuadrat B pangkat 3. Ini kan A-nya jadi pangkat 3. Ini kan B-nya jadi pangkat 3 dikurangi 2. Kan pembagian ya. 3 dikurangi 2. Berarti B pangkat 1. B pangkat 1 dikurangi 1 per A pangkat 1 B pangkat 1. Perhatikan untuk A pangkat 2 di sini A pangkat 1 dan dibagi ya. Jadi kalau saya tulis 1 per AB dikali A kuadrat B3. Pangkat 2 dibagi pangkat 1 masih A pangkat 1. B pangkat 3 dibagi pangkat 1 masih B pangkat 2. Saya tulis AB pangkat 2.
Seperti itu cara mengalikannya. Sekarang penyebut 1 per A kuadrat dikali A kuadrat B pangkat 3. Saya tulis 1 per A kuadrat dikali A kuadrat B3. Pangkat 2 habis ini. Tinggal B pangkat 3-nya. Ditambah 1 per B pangkat 3 dikali 1 per B pangkat 3 dikali A pangkat 2 B pangkat 3. B pangkat 3-nya akan habis, tersisa A pangkat 2. Bentuk ini sebenarnya sudah benar, namun ada cara menyederhanakan lagi, yaitu ini ada pangkat 3, ini A pangkat 1. Kita keluarkan yang kecil ya. Ini kan sama-sama ada A-nya, berarti A-nya bisa keluar yang kecil, tapi kalau ini pangkat 1 pangkat 3 yang keluar yang pangkat 1. Ini ada B pangkat 1, ini ada B pangkat 2, keluarkan yang pangkatnya kecil, berarti B pangkat 1 aja. Kita siapkan kurungnya. Oke, berarti kan A pangkat 3 udah keluar A pangkat 1, masih A kuadrat. B kuadrat, B pangkat 1, udah keluar B pangkat 1, jadi nggak usah ditulis lagi. AB kuadrat, A, udah keluar A, ya udah nggak usah kita tulis lagi. B pangkat 2, udah keluar 1, yaitu B pangkat 1, masih B pangkat 1. Ini kalau kita kalikan masuk, coba. AB kali A kuadrat, A pangkat 3B. AB dikali min B, itu min AB kuadrat, jadi betul ya. Dibagi, saya tulis dari A nya dulu aja, berarti A kuadrat B pangkat 3. Ini bentuk paling sederhana. Oh iya, ini juga bisa dihitung lagi nih, antara AB sama A kuadrat B pangkat 3 ini. Belum sederhana ternyata. Oke, kita kurangi dulu, berarti boleh saya tulis A kuadrat min B, yang bawah hati-hati. Ini A kuadrat, ini A, berarti boleh saya tulis, ini kita coret ya. Atau dikurangi lah, ini A pangkat 2 dikurangi 1, masih A pangkat 1. B pangkat 3 dikurangi 1, B pangkat 2. Ternyata bentuk akhirnya ini nih, A kuadrat min B dibagi AB kuadrat. Jadi menyederhanakan yang bentuk ini ya, A kali A dibagi A kuadrat, itu bisa kayak gini nih, A dibagi A kuadrat, AB ya, B pangkat 3. Ini boleh kita tulis kayak pangkat 1. Ini juga pangkat 1 nih. Kalau kita coret, jadi masih ada 1 di sini A pangkat 1. Jadi kan 2 dikurangi 1. Yang B pangkat 1 ini B pangkat 3, itu B pangkat 2. Karena ini kalau dikurangi itu masih 2 di bawah ya. Masih sisa di bawah. Di jawabannya A kuadrat min B dibagi AB kuadrat. Sederhanakan dan nyatakan dalam pangkat positif. Contoh ke-11. Seperti biasa kita ubah ke bentuk pangkat positif dulu ya. Yaitu A pangkat min 3 kita ubah jadi 1 per A pangkat 3. A pangkat min 2 kita ubah jadi 1 per A kuadrat. A pangkat min 1 adalah 1 per A pangkat 1. A pangkat 0 adalah 1 ya. Udah tahu ya A pangkat 0 itu 1. A pangkat min 6 adalah 1 per A pangkat 6. A pangkat min 5 adalah 1 per A pangkat 5. 1 per A pangkat 4. 1 per A pangkat 3. Bagaimana cara menghilangkan semua penyebut ini? Kita kalikan A yang pangkatnya tertinggi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Perlu kita kalikan dengan pangkat tertingginya. Pangkat tertingginya adalah A pangkat 6. Bawah juga dikali A pangkat 6. Oke, kita hitung sekarang. A pangkat 1 per A pangkat 3 ini A pangkat 6. Berarti 6 dikurangi 3. A pangkat 3. Yang ini dikali ini. 1 per A kuadrat dikali A pangkat 6. 6 dikurangi 2 itu masih A pangkat 4. A pangkat 6 dikurangi 1 ini ya. Berarti A pangkat 5. A pangkat 6 dikali 1 itu masih A pangkat 6. Dibagi 1 per 6. 1 per A pangkat 6. Kalau dikali A pangkat 6 ya tinggal 1. 1 per A pangkat 5. Kalau dikali A pangkat 6 masih 1 per A. Jadi 6 dikurangi, masih A, bukan 1 per A ya. Masih A. A pangkat 1. A pangkat 6 dikali 1 per A pangkat 4 adalah A pangkat 2, ini A pangkat 3.
6 dikurangi 3 itu 3. Lihat yang di pembilang, ada A pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5, pangkat 6 yang semuanya mengandung unsur A. Ya, kita keluarkan A yang pangkatnya paling kecil, yaitu A pangkat 3. Karena A pangkat 3 udah keluar A pangkat 3 tinggal 1. A pangkat 4 udah keluar A pangkat 3 masih A pangkat 1. A pangkat 5 udah keluar pangkat 3 masih pangkat 2. A pangkat 6 udah keluar 3 masih 3. Yang di penyebutnya sudah ditunggu oleh 1 plus A kuadrat plus A pangkat 3 yang ini bisa kita coret. Sehingga jawaban paling sederhana adalah A pangkat 3. Ini ya, kelihatannya rumit, ternyata jawabannya sangat sederhana, yaitu A pangkat 3. Baik, contoh berikutnya. Sederhanakan bentuk berikut. 2 pangkat n plus 4 dikurangi 2 pangkat n plus 1 dibagi 2 pangkat n dikurangi 2 pangkat n min 1. Oke, kita harus tahu dulu sifat-sifat ini. Jadi A pangkat m, kalau dikali A pangkat n, itu adalah A pangkat m plus n. Sekarang kita balik nih. Kalau ada A pangkat m plus n, yaitu pangkatnya penjumlahan, maka bisa kita pecah jadi apa? A pangkat m dikali A pangkat n. Jadi penjumlahan menjadi perkalian ya, dengan A-nya ditulis 2 kali, A pangkat m, A pangkat n. Kalau pengurangan berangkat dari A pangkat m dibagi A pangkat n, yaitu A pangkat m dikurangi n. Kita balik, kalau dari arah kanan ke kiri. Kalau ada A pangkat pengurangan, maka bisa kita pecah jadi pembagian, yaitu A pangkat m dibagi A pangkat n. Nah, dengan konsep itu kita jabarkan 2 pangkat n plus 4. Itu kita bisa jabarkan jadi 2 pangkat n kali 2 pangkat 4. Ya, jadi penjumlahan pecah jadi perkalian. 2 pangkat n plus 1 artinya 2 pangkat n dikali 2 pangkat 1. Dibagi. Ini 2 pangkat n nggak bisa diapa-apain. 2 pangkat n dikurangi 1 artinya pembagian ya. 2 pangkat n dibagi 2. Sekarang kita hitung, 2 pangkat 4 itu 16, berarti 16 kali 2 pangkat n. 2 pangkat n kali 2 dibagi 2 pangkat n min 2 pangkat n per 2. Sekarang untuk menghilangkan penyebut 2 ini, atas saya kali 2, bawah saya kali 2. Semua saya kali 2 ya, berarti 16 menjadi 32, 2 pangkat n. 2 menjadi 4 kali 2 pangkat n. 2 pangkat n menjadi 2 kali 2 pangkat n. 2 pangkat n per 2, 2-nya dicoret habis karena semuanya dikali 2, tinggal 2 pangkat n. Ya, jadi semua dikali 2, ini kali 2, dikali 2 jadi 4, dikali 2, dikali 2, pernya hilang. Ada unsur yang sama dari pembilang dan penyebut. Di pembilang ada 2 pangkat n, ada 2 pangkat n, dikeluarkan saja 2 pangkat n-nya. Tersisa 32 dikurangi, udah keluar ya, tinggal 4. 2 pangkat n, 2 pangkat n bisa dikeluarkan saja, tersisa 2 dikurangi 1. 2 dikurangi 1. 2 pangkat n bisa dicoret, 32 dikurangi 4. Ya, saya tulis 32 dikurangi 4, 2 dikurangi 1. Ini berarti 28 dibagi 1. Sama dengan 28. Demikian beberapa contoh yang sudah saya bahas. Silahkan, ini kesempatan kalian untuk mengasah kemampuan. Ya, ada 3 soal saja, silahkan dicoba. Lalu kalau ada yang kesulitan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih, sampai ketemu pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.